Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore kali ini saya bisa melanjutkan video dalam mengerjakan sertifikasi guru di di pembelajaran pertama ya, di modul 1 ini. Nah, untuk kali ini saya ingin meng-share bagaimana cara mengerjakan post test di pembelajaran 1, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Ini khusus untuk yang rumpun umum ya, karena mungkin akan berbeda pada rumpun SMK, rumpun SMA, ataupun PLB ya, kalau nggak salah ya, ada karena semuanya ada 5 rumpun. Oke, tanpa banyak berkata-kata, kita coba untuk langsung ke post test ya. Tapi sebelum kita ke soalnya, di sini kita lihat dulu ya Bapak Ibu, di post test. Hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Oke, berarti dalam post test ini kita bisa melakukan dalam pengerjaan itu bisa berkali-kali. Apabila Bapak Ibu guru tidak puas pada hasil pertama, Bapak Ibu guru bisa melakukan post test lagi untuk kedua kalinya. Kalau di kedua kalinya Bapak Ibu masih belum puas, Bapak Ibu bisa melakukan terus sampai merasa puas. Akan tetapi, nilai yang akan dijadikan acuan sebagai pemahaman kita atau pemahaman Bapak Ibu adalah acuan pada saat hasil post test yang pertama. Sehingga sebelum melakukan post test ya, lebih baik mencari kisi-kisi dulu lah ya, karena saya lihat ada juga tuh yang share dari channel YouTube-nya Guru Wali juga, itu luar biasa ya, sudah meng-share. Saya juga insya Allah akan meng-share sekalian saya mengerjakan post test punya saya pribadi ya. Bapak Ibu lanjut saja ke post test yang pertama, yang PPA umum bagian pertama. Oke, kita klik saja soalnya. Kita langsung mulai post test. Oke, di sini soalnya Anda mengampu mata pembelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Oke, untuk soal ini, bobot yang paling tinggi adalah membuat Oke, bentar ya Bapak Ibu. Oke, yang ini jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Bobot yang paling tinggi ini adalah yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya itu pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi untuk berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Oke, pada soal yang kedua ini, jawaban dengan bobot tertinggi adalah jawaban yang D Bapak Ibu ya, yang membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik
yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas tersebut? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini, jawaban yang dengan bobot yang besar adalah yang D ya, Bapak Ibu. Yang memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Oke, ke soal selanjutnya. Oke, soal yang keempat. Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada setiap peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan menyusun kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang Anda akan lakukan jika berada pada situasi seperti ini? Oke, untuk pertanyaan post-test yang keempat ini, jawaban dengan bobot yang tertinggi adalah yang D ya, Bapak Ibu. Untuk jawaban post-test yang keempat ini, jawaban dengan bobot yang tertinggi adalah yang D, yaitu membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Oke, selanjutnya soal kelima ya, soal yang terakhir, yaitu soalnya Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa, dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyalipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu, meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia. Apa kemudian tindakan Anda selanjutnya dalam menghadapi situasi di atas ya? Oke Bapak Ibu ya, untuk soal post-test yang terakhir ini, yang kelima ini, jawaban yang dengan bobot tinggi adalah E ya Bapak Ibu. Jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang E. Oke, bila sudah yakin Bapak Ibu dengan jawabannya, bisa klik cek ulang jawaban. Oke, kalau Bapak Ibu mau merubah bisa klik di sini ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah saya yakin ini jawaban dengan bobot tertinggi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut, klik kumpulkan. Nah Bapak Ibu lihat, poin terbesarnya adalah 25, dan poin yang saya dapat adalah 25. Benar-benar poin terbesar ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dikerjakan ulang, kita keluar saja. Kita lanjutkan dengan post-test yang kedua ya Bapak Ibu. Kita lanjut post-test yang kedua, klik saja langsung. Lalu kita klik mulai post-test. Oke, untuk post-test yang kedua ini, soal pertamanya adalah Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini, dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis, namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antara kategori tulisan seperti antara esai, tulisan reportase, kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda akan lakukan kemudian pada penugasan kali ini? Oke, untuk post-test yang kedua ini, pada soal yang pertama, jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang C Bu ya, Bapak Ibu Guru. Jawaban post-test pertama ini dengan bobot tertinggi adalah yang C, yaitu membuat proyek menulis kolaboratif antara peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua, selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi. Namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikan dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Namun para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Oke, untuk soal post-test yang kedua ini, jawaban dengan bobot yang tertinggi adalah yang E ya Bapak Ibu Guru.
Jawaban dengan bobot tertinggi adalah membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Oke, soal yang ketiga, soal selanjutnya. Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menulis bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa Anda di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Oke, untuk jawaban post-test yang ketiga ini, jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang ya, Bapak Ibu Guru. Jawaban dengan bobot tertinggi adalah membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus secara peserta didik. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Soal yang keempat adalah Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru, mata pelajaran apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Oke, untuk soal post test nomor 4 ini, jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang C ya, Bapak Ibu Guru. Jawaban dengan bobot tertinggi di soal nomor 4 ini adalah membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Oke, lanjut ke soal kelima ya, soal terakhir di post test kedua ini Bapak Ibu Guru. Soalnya adalah Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang Anda akan lakukan? Oke, untuk pertanyaan terakhir di post test kedua ini, jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang C ya, Bapak Ibu Guru. Jawaban dengan bobot tertinggi adalah melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Oke. Selanjutnya, apabila telah selesai semua mengerjakan, kita klik yang cek ulang jawaban ya. Oke, di sini kita bisa semacam ringkasan lah ya, resume dari jawaban yang kita pilih. Bapak Ibu kalau mau merubah bisa klik rubah, tapi insya Allah saya yakin ini jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Langsung klik kumpulkan. Oke, lihat saya dapat poin 25 lagi dari poin tertinggi 25 ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita tidak perlu mengerjakan ulang ya Bapak Ibu, kita langsung keluar saja. Kita lanjutkan post test yang ketiga ya. Jadi untuk hari ini post test selesai ya Bapak Ibu. Besok insya Allah saya akan share yang membuat jurnal Bapak Ibu. Oke, untuk post test terakhir, post test yang ketiga ini, soal pertamanya adalah Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi seperti ini? Oke Bapak Ibu, jawaban di post test yang terakhir ini, post test ketiga, yang bobotnya paling tinggi adalah yang meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Oke, kita lanjutkan ke soal post test yang kedua ya. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan.
Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk melakukan ketika menemui situasi tersebut? Oke, untuk soal yang kedua ini jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang D ya, Bapak Ibu Guru. Yang bobotnya paling tinggi jawabannya adalah yang D. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ketiga ini adalah Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi seperti ini? Ya Bapak Ibu, untuk jawaban post test yang ketiga ini dengan bobot tertinggi adalah yang B ya Bapak Ibu. Jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang B, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar proses kemampuan juga lebih terlihat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Oke, soalnya adalah berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Jawaban dengan bobot tertinggi untuk soal yang keempat ini adalah yang menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Soal yang kelima ya Bapak Ibu. Soalnya adalah Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang Anda lakukan jika menemui situasi seperti ini ya Bapak Ibu? Untuk soal yang kelima pada post test terakhir ini ya, dan soal terakhir juga, jawaban dengan bobot tertinggi adalah yang D ya Bapak Ibu Guru. Jawaban untuk soal yang kelima ini adalah yang D dengan bobot tertinggi, yaitu yang membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Oke, langsung saja kita klik cek ulang jawaban tanpa perlu membaca lagi ya Bapak Ibu ya, karena sudah yakin ini jawaban dengan bobot tertinggi. Kita langsung saja klik kumpulkan. Oke Bapak Ibu, bisa dilihat lagi saya mendapatkan poin 25 dari 25 poin maksimalnya, dan ini saya lakukan di tes yang pertama ya Bapak Ibu, tes yang pertama. Jadi acuan pemahaman yang dipakai saya adalah nilai maksimalnya ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya di video selanjutnya saya akan meng-share ya cara membuat jurnal, dan mungkin saya akan memadukan dengan media ChatGPT ya, karena kalau saya lihat di ulasan-ulasan dari materi-materi ini ya Bapak Ibu, kayaknya banyak sekali ya. Mungkin nanti yang saya pakai dari ChatGPT aja biar lebih mempermudah ya dan lebih mempercepat pastinya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.